Sejarah Islam sendiri telah berlangsung sekitar 14 abad lamanya, di mana di dalamnya terdapat pasang surut. Islam pernah mengalami masa kejayaan, pun masa kemunduran, bahkan masa kehancuran. Mengenai yang akan saya bahas kali ini terkait negara Islam, yang dimana Islam menjadi mayoritas di dalamnya. Selain Indonesia, masih banyak lagi negara yang tentunya memiliki penganut Islam terbesar di dunia. Salah satunya Azerbaijan, sebuah negara di mana Islam menjadi mayoritas di dalamnya. Menurut penelitian, di Azerbaijan sendiri terdapat lebih dari 87% dari keseluruhan masyarakat Azerbaijan ini adalah penganut Muslim. Bahkan penelitian terbaru menyebutkan bahwa Islam sudah mencapai 90% lebih sekarang ini. 75% di dalamnya terbagi ke dalam golongan Syiah dan 25% lainnya merupakan Sunni. Menurut peta geografis, Azerbaijan ini terletak di wilayah Kaukasus, di mana selatannya berbatasan dengan Iran dan Turki, di utara berbatasan dengan Rusia, di barat laut berbatasan dengan Georgia, serta di barat berbatasan dengan Armenia. Seperti yang sudah tadi disebutkan di awal, bahwa Islam di Azerbaijan ini penganut terbesarnya ada dua aliran, yakni Syiah dengan persentase 75%, serta Sunni dengan persentase 25%. Syiah sendiri di wilayah Azerbaijan ini lebih mendominasi di wilayah utara, sedang Sunninya memenuhi daerah selatan. Gimana Islam bisa masuk ke negara Azerbaijan ini? Sebelum Islam hadir, sebenarnya Azerbaijan sudah memiliki banyak keyakinan. Bahkan dari bukti hasil yang ditemukan oleh para arkeolog, seperti kekristenan, Yudaisme, Zoroaster, dan agama-agama lainnya itu telah ada jauh sebelum Islam hadir ke Azerbaijan. Pada abad ke-7, Khalifah Umar menaklukkan tanah Azeri, di mana setelahnya itu Khalifah mengirimkan pasukan untuk memperluas Islam di negara tersebut. Jejak-jejak peradaban Islam di Azerbaijan. Selain Islam yang ditinggalkan secara dominan di negara Azerbaijan ini, banyak sekali bukti lain yang menjadi tanda bahwa Islam pernah berjaya di Azerbaijan ini. Di antaranya adalah satu, ada Masjid Shamahi. Masjid Shamahi ini merupakan masjid yang dibangun pada masa pemerintahan Maslama bin Abdul Malik, di mana beliau merupakan panglima besar Arab yang sangat masyhur. Pun beliau merupakan saudara dari Walid I yang merupakan Khalifah Bani Umayyah. Kemudian ada Masjid Kharaz. Masjid Kharaz ini dibangun pada masa dinasti Umayyah dan dibangun oleh Khalifah Walid II. Masjid ini juga sering disebut dengan Masjid Agung Umayyah di Damaskus. Nah, yang unik dari masjid ini adalah coraknya, di mana coraknya itu mencerminkan Arab megah kuno yang sangat khas sekali dengan nuansa Arab. Selanjutnya ada madrasah-madrasah. Nah, madrasah-madrasah ini dibangun atau didirikan di sekitar pelataran masjid, di mana ini adalah merupakan salah satu upaya juga untuk menjamurkan, menanamkan nilai-nilai Islam di masyarakat. Madrasah-madrasah ini juga selain mempelajari nahwu, sorof, dan ilmu agama lainnya, juga mempelajari ilmu umum seperti astronomi. Tokoh dan organisasi di Azerbaijan. Islamic Part of Azerbaijan, atau lebih sering dikenal dengan Partai Islam Azerbaijan, didirikan oleh Al-Akram Haji di sebuah desa terpencil beraliran Syiah karena dipengaruhi oleh negara Iran, di mana organisasi ini dinilai kurang baik karena menyebarkan paham-paham yang menjadi ancaman bagi Islam di negara tersebut. Kemudian ada Hizbullah, di mana Hizbullah juga ini merupakan organisasi besutan Iran yang bergerak di pengungsian-pengungsian, di mana Hizbullah menghimpun anggota dari pemuda-pemuda di pengungsian, dibawalah ke Iran. Di Iran dilatih, kemudian dikembalikan ke daerahnya untuk menjamurkan, menanamkan nilai-nilai yang telah ditanamkan pada latihan tersebut.
Tiga, ada Imdad Khomeini, di mana sebenarnya organisasi ini bergerak di bidang kemanusiaan, membantu orang-orang memenuhi kehidupannya dengan membagikan sembako, kebutuhan sehari-hari. Namun ternyata di balik kebaikannya itu mereka menyebarkan literatur-literatur keagamaan yang radikal terhadap orang-orang yang mereka beri makanan atau mereka beri kebutuhan. Jadi Imran Khomeini ini menyebarkan pahamnya melalui topeng kebaikan, singkatnya seperti itu. Kemudian ada kaum Islam Salafi. Menurut pengakuan reporter, dibanding dengan melahirkan ulama-ulama, justru kaum Islami Salafi ini malah melahirkan bid'at, orang yang suka menyalahkan syariat, orang yang terlalu fanatik terhadap agama mereka. Dan terakhir yakni organisasi Islam Turki. Dari semua organisasi yang tadi dijelaskan, nah organisasi Islam Turki ini adalah organisasi yang tidak mengancam dibanding yang tadi dijelaskan gitu. Jadi organisasi ini hanya membangun madrasah-madrasah di Turki dan di Azerbaijan untuk melakukan pendidikan kehidupan kontemporer umat Islam di Azerbaijan. Sebenarnya bagaimana mereka hidup sekarang? Yang pertama, perlu diketahui bahwa Islam semakin lama di Azerbaijan semakin meningkat. Bahkan disinyalir dapat menyaingi umat Islam yang ada di Indonesia persentasenya. Ada relasi-relasi dengan negara Islam yang membaik. Nah, Azerbaijan ini sekarang sudah menjalin relasi-relasi dengan negara Islam untuk memperkokoh Islam di negaranya. Dari penelitian survei dilakukan oleh FAR Organization di Azerbaijan, dari 1.200 narasumber yang dipilih secara acak, itu kebanyakan sangat menyenangi tata kelola Islam secara syariah. Oleh karena itu, Islam semakin meningkat di Azerbaijan ini. Nah, sebenarnya teman-teman, bahwa di Azerbaijan ini memang merupakan negara sekuler, artinya tidak hanya Islam yang diterima di Azerbaijan. Nah, masalahnya saat Islam masuk, dari keterangannya artikel Cornell disebutkan masyarakat Azerbaijan waktu itu tuh lebih menganggap Islam itu sebagai sebuah tradisi, bukan agama. Maka dari itu lahirlah sekularisme. Nah, banyak penggabungan-penggabungan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Azerbaijan. Jadi saat Islam masuk tuh, oke, ini ada tradisi baru, masukkanlah dan bercampurlah dengan agama-agama lainnya, karena masyarakat Azerbaijan itu lebih cenderung menganggap Islam itu sebagai sebuah tradisi, bukan agama, seperti itu. Negara Azerbaijan merupakan negara sekuler dengan penganut Islam yang dominan di negaranya. Seiring berjalannya waktu, sekularisme di negara ini semakin berkurang, toleransi semakin ditegakkan. Pun perkembangan muslim di Azerbaijan ini sangat pesat. Semakin berjalannya waktu juga, syariat Islam semakin ditegakkan. Tidak ada lagi percampuran antara Islam, Zoroaster, kekristenan, Yudaisme, dan agama yang lainnya. Toleransi semakin tegak di Azerbaijan, semakin meningkat, semakin pesat, dan tentunya menambah hazanah keislaman di dunia.